师兄师姐，请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问信礼，问信，再问信，三问信。感恩师兄师姐，请坐。阿弥陀佛，师兄师姐们，semuanya早上好呀！感恩上人，感恩师兄师姐们。Sebentar ya, Happy 师姐，姐 Happy， 师姐 Happy udah masuk? Puspa 师姐 sebentar ya. Happy 师姐 belum dikasih co-host. Tunggu Oke, 感恩你，阿弥陀佛。感恩ya 师姐Yesi， 感恩 host semuanya ya， 感恩师兄师姐们 semuanya ya， ditunggu sebentar ya。感恩阿弥陀佛。Pagi, Sece Puspa. Silakan, Je. Maaf ya, Sece, agak terlambat. Mari, Chao Sang Hao, Sece. Marilah Sece, sebelum kita memulai sinfas yang pagi hari ini, marilah kita bersikap anjali dan berdoa semoga semua makhluk hidup bebas dari bencana. Marilah. Silakan host. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起
Kangen Sesyung Sece, marilah kita doakan semoga dunia bebas dari bencana, semua makhluk hidup berbahagia. Baiklah Sesyung Sece, selamat pagi semua. Kangen kepada tim Cinfas yang hari ini, kangen kepada Sece Yesi yang sudah membacakan kata pelimpahan jasa hari ini. Kangen juga kepada mitra bajik saya, Sece Puspa, yang selalu senantiasa mendampingi saya setiap hari. Marilah Sesyung Sece kita mulai membacakan intisari pertama hari ini, Simpasiang Senin 25 November, intisari Master bercerita, anak pengemis menjadi kaya, episode 85. Silakan host. Senin 25 November 2024, intisari Master bercerita, anak pengemis menjadi kaya. Intisari pertama. Seiring bertambahnya satu hari, karma buruk yang tercipta pun ikut bertambah. Meski telah menyerap dharma ke dalam hati, usia kehidupan setiap orang tetap terus berkurang. Seiring berlalunya satu hari, usia kehidupan juga berkurang satu hari. Setiap orang adalah sama. Namun, ketika menyerap dharma ke dalam hati, maka jiwa kebijaksanaan kita akan bertambah. Sesyung Sece, materi dari Master hari ini sangat baik sekali ya Sesyung Sece. Saya mendapatkan bahwa setiap hari di kehidupan kita akan selalu ada karma, baik karma buruk maupun karma baik ya Sesyung Sece. Kadang kita sebagai manusia awam juga merasa kita yang senang mendengarkan dharma tidak akan menimbulkan karma baik. Itu pikiran kita sendiri ya Sesyung Sece. Tentu saja tidak. Karena karma buruk timbul dari berbagai aspek, yaitu melalui ucapan kita, pikiran kita, penglihatan kita sendiri. Apapun yang kita ucapkan akan menimbulkan dua karma. Jika kita berkata baik, mungkin akan menimbulkan karma baik. Tetapi dalam pikiran kita melihat sesuatu itu menjadi jelek, maka akan timbul karma buruk. Di sini kita sudah terbentuk hidup di dunia sebagai manusia yang mampu bertemu dengan Buddha Dharma. Itu sangat kangen ya Sesyung Sece. Kita juga merasa bahwa kita hidup setiap hari itu bukan bertambah usia, tetapi berkurang usia kita di dunia. Sesyung Sece, hendaknya kita selalu menyerap dharma melalui simpasang setiap hari. Kita praktekkan ke masyarakat dan menyerap ke dalam hati. Dengan demikian jiwa kebijaksanaan kita akan bertambah. Intisari yang kedua. Belasan tahun lalu, saat tetua berbicara dengan anak muda itu, anak itu mendengarnya. Dengan hati penuh cinta kasih dan belas kasih, dia menguburkan tikus itu. Di tengah tumpukan sampah ada emas. Dia menyadari bahwa ucapan itu mengajarkan orang untuk hidup rajin dan menghargai barang. Karena itu, dia mulai memungut dan mengumpulkan barang-barang yang dibuang orang. Setelah memperbaikinya, ia pun menjualnya. Demikianlah sedikit demi sedikit usahanya mulai berkembang. Dia sangat berterima kasih atas ajaran tetua itu. Dari video Master hari ini mengajarkan kita menyadari berkah, dapat menciptakan berkah. Setiap manusia mempunyai benih cinta kasih dan welas asih yang tak terhingga. Sampai kita sadari apakah cinta kasih dan welas asih kita sudah terbangkitkan atau belum. Master juga membuat misi Seci melalui salah satunya pelestarian lingkungan dengan menghargai barang yang kita rasa tidak terpakai, tapi Master menyuruh kita untuk melindungi bumi dan menghargai barang supaya menjadi tetesan cinta kasih yang besar dan mengubah dengan moto mengubah sampah menjadi emas, emas menjadi tetesan cinta kasih. Dalam video tadi, anak ini yang tidak mempunyai apa-apa merasa bahwa ucapan tetua itu mengajarkan orang untuk hidup rajin dan menghargai barang.
ia mengumpulkan dan memungut barang-barang yang telah dibuang, kemudian diperbaiki dan menjual sampai akhirnya usaha anak ini berkembang. Anak ini sangat penuh cinta kasih ya Sesyong Sece. Cinta kasihnya walaupun dia pengemis tidak mempunyai apa-apa, tapi dia mau rela mendengar dan merasa bahwa menghargai barang dan hidup dengan rajin akan membawa kehidupan mendatang akan berbahagia. Sesyong Sece, kita tahu ya bahwa kadang-kadang kita melihat barang itu sangat bagus, kemudian kita beli. Kemudian sudah lama kita merasa barang ini sudah tidak terpakai, lalu kita buang. Nah, di sini saya merasa juga semenjak saya ikut ke Sece bahwa saya membeli barang itu sesuai dengan kebutuhan ya Sesyong Sece, bukan keinginan saya. Nah, seperti itu ya Sesyong Sece. Baiklah host, intisari yang ketiga. Intisari yang ketiga, di bagian belakang kisah ini terdapat cerita sang tetua menikahkan putrinya dengan pemuda itu dan mewariskan semua hartanya kepadanya. Sang tetua berharap anak muda ini dapat menghormati 3 permata dan mengembangkan 4 sifat luhur untuk bersumbangsi bagi rakyat di negeri itu. Apakah kita perlu mendengarkan banyak dharma? Sesungguhnya, asalkan bersungguh hati, satu perkataan sederhana sudah dapat membawa banyak manfaat. Asalkan tekun dan bersemangat, maka kita akan berhasil. Kita yang menulis naskah kehidupan kita sendiri. Dalam cerita Master yang terakhir ini, bahwa Master menerangkan harapan dari cerita Master ini menerangkan harapan si tetua kepada pemuda ini ya Sesyong Sece. Maka tetua itu merasa orang ini adalah orang yang pas untuk anaknya, maka ia menikahkan putrinya dengan menyerahkan seluruh hartanya dan berharap agar pemuda ini selalu menghormati 3 permata. 3 permata yaitu Buddha, Dharma, dan Sangha. Ketiga permata ini kita kenal juga sebagai Triratna, yang berarti 3 tempat kita berlindung bagi umat Buddha. Dan mengembangkan 4 sifat luhur, yaitu metta, cinta kasih, karuna, mudita, dan upeka. Dengan menghormati 3 permata dan mengembangkan 4 sifat luhur dan bersumbangsi bagi masyarakat, Master berharap kepada kita bersungguh hati mendengar dharma dan terjun ke masyarakat dengan membawa 3 pedoman 3 permata dan 4 sifat luhur. Tekun dan bersemangat memberi manfaat kepada orang lain, barulah bisa timbul jiwa kebijaksanaan. Dan karma buruk akan terkikis, karena dengan dharma yang kita serap setiap hari akan membawa banyak manfaat bagi diri kita sendiri. Karena Sesyong Sece, itu adalah ringkasan dari anak pengemis menjadi kaya. Silakan Sece Puspa jika ingin menambahkan. Kanan Sece Puspa. Cảm ơn Sesyong Sejemen, cảm ơn Sang Dun ya, cảm ơn Happy Seje ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari 2 cerita ini, semuanya sama ya Sesyong Sejemen ya. Bagaimana seorang yang memang kondisinya sulit, tapi mereka juga bisa menjadi kaya. Kalau Puspa lihat dari 2 cerita ini ya, sebenarnya kehidupan itu adalah bagaikan roda ya, selalu berputar. Jadi jangan kita selalu melihat yang kondisinya di bawah, dia tetap di bawah. Belum tentu Sesyong Sejemen. Apakah yang di atas tetap di atas, itu juga belum tentu. Mungkin lihat cerita yang pertama tadi ya Sesyong Sejemen, kita lihat yang satu selalu mengfoya-foyakan kondisinya ya, begitu si tetua kasih dia uang, terus dia selalu pakai dengan untuk berfoya-foya. Tapi kita bisa berpikir kondisi itu apakah dia menghargai berkahnya. Jadi kita di sini selalu diingatkan oleh guru kita ya, Sang Ren ya, selalu bagaimana menghargai berkah, dan kita tetap harus menciptakan berkah. Karena berkah itu bagaikan tabungan ya Sesyong Sejemen. Kalau tabungan kita pakai terus, suatu saat dia akan habis. Kalau kita tidak memulainya lagi ya, selalu kita berusaha untuk menciptakan berkah lagi ya. Jadi disinilah kedua cerita ini Puspa merasakan sangat kangen, selalu ingatkan kita kembali. Bagaimana kita lihat yang awalnya mungkin ya yang selalu menggunakan berkahnya, itu suatu saat habis dia juga akan jadi miskin. Sedangkan yang miskin kita lihat begitu dia hanya mendengar satu kata dari tetua, dia sudah memiliki satu kebijaksanaan sehingga dia begitu rajin ya, mulai dia berusaha ya, sehingga dia akan
membuat dia menjadi penuh dengan berkah. Jadi dua cerita ini memang kita merasakan sesuatu yang dapat kita pelajari ya. Mungkin kita lanjut dengan pengemis menjadi permaisuri. Hari ini hari Senin ya, Sesong Sejimen, tanggal 25 November 2024. Intisarinya silakan Secie Kan En. Yang pertama, orang zaman dahulu berkata, meski miskin secara materi, tekad kita tidak boleh lemah. Setiap orang memiliki potensi terpendam. Dengan membangkitkan tekad, maka tiada yang tidak mampu kita lakukan. Ini bergantung pada tekad kita. Jadi paling mengkhawatirkan adalah kurangnya keyakinan. Kekurangan materi tidak masalah. Yang dikhawatirkan adalah kekurangan keyakinan. Tanpa keyakinan, kita tidak bisa melakukan hal besar. Kita harus yakin bahwa setiap orang memiliki potensi yang terpendam. Yang pertama ini mungkin Sesong Sejemen dapat merasakan di dalam diri kita sendiri ya. Mungkin kalau kita mau melakukan apa, kita selalu penuh dengan keraguan, apakah saya bisa atau enggak. Tapi kalau kita dengan satu keyakinan, biasanya kita lakukan, biasanya itu akan terbentuk hal yang benar-benar sangat luar biasa ya. Kita bilang bisa menakjubkan ya. Jadi disinilah Master selalu mengingatkan kita, harus ada keyakinan. Dengan adanya keyakinan kita melakukan apapun, pasti kita tidak mudah tergoyahkan ya. Sesong Sejemen, kita lihat yang next kedua dulu. Kisah ini bertujuan untuk mengingatkan kita agar tidak membeda-bedakan. Sesepuh itu berusaha membimbing permaisuri untuk menghapus kesombongan. Jika dia bersikap sombong setelah menjadi permaisuri, maka tidak akan membawa berkah bagi rakyat. Meski dia sudah menjadi permaisuri, sesepuh itu tetap membimbingnya untuk menghapus kesombongan. Kekurangan materi yang berwujud disebut miskin. Namun dengan keyakinan yang tidak berwujud, kita baru bisa memperoleh pencapaian yang sesungguhnya. Itulah yang paling berharga. Jadi kita jangan kehilangan keyakinan. Kita lihat cerita ini ya, Sesong Sejemen, bagaimana ya si pengemis ini ya, begitu mendapat uang ya, kita bilang 2 sen emas ya, dia simpan, setelah itu dia persembahkan kepada Buddha dengan ketulusan dia. Awalnya dia juga tidak yakin ya, Sesong Sejemen ya, ragu ya, kita lihat ya, ragu ya. Apakah saya bisa mengikuti mereka yang mereka begitu semuanya dalam kondisi pakaian yang rapi, yang bersih ya. Sedangkan saya pakaiannya compang-camping dan saya juga tidak memiliki apa-apa. Yang saya miliki hanya 2 koin emas ini. Tapi dengan satu keyakinan dia yang kuat, dengan ketulusan hati dia mempersembahkan kepada Buddha, maka kita dapat lihat apa yang terjadi. Sangat menakjubkan bukan Sesong Sejemen? Dia bisa menjadi seorang permaisuri. Tapi ada satu hal, justru kadang-kadang orang mudah ya, mudah lengah. Tanpa kita sadari kita sudah mulai muncul kita punya auman ya, kesombongan ya. Jadi kita dapat lihat, begitu dia setelah menjadi permaisuri, dia mengambil begitu banyak harta, dia persembahkan kepada Buddha, tapi dalam kondisi yang arogan. Disinilah kita lihat ya bagaimana Buddha bisa memahami ini ya. Jadi disinilah kita merasakan bahwa walaupun kita kondisinya penuh berkah, kita jangan sombong. Karena suatu saat juga berkah itu akan habis kalau kita sudah, kesombongan itu akan menutup kita punya kondisi batin yang jernih loh Sesong Sejemen, sehingga membuat kita penuh dengan kerisauan dan ketidakbahagiaan, sehingga kita apakah bisa menciptakan berkah lagi? Itu sulit ya. Jadi inilah diingatkan kembali seperti permaisuri ini diingatkan kembali ya oleh tetua ini ya, kita bilang oleh Sang Buddha ya, bahwa sebenarnya kalau dia sudah mulai selalu dengan kesombongan sehingga dia tidak memperhatikan kondisi dia punya rakyat, itulah yang akan membuat rakyat juga semuanya tidak bahagia. Sebenarnya kalau dia menjadi seorang permaisuri yang begitu bijaksana, dia akan selalu dalam kondisi yang selalu menghormati semua orang ya. Makanya rakyatnya akan merasa bagaimana permaisuri ini begitu ya memiliki cinta kasih, welas asih ya. Mereka pasti semuanya juga merasakan kasih sayang dari dia sehingga akan merasakan sukacita di dalam menjadi rakyat mereka juga. Jadi di sini kita dapat lihat kisah-kisah ini ya. Sebenarnya diingatkan kita juga. Puspa merasa ya ada satu hal kadang-kadang memang banyak sekali ya orang yang kondisinya memang awalnya susah, setelah dia menjadi penuh berkah, dia akan lupa bahwa bagaimana kondisi awalnya.
Tapi ada juga yang enggak. Begitu dia susah, dia akan mengetahui bahwa kondisi dia saat itu yang sulit. Sekarang dia penuh berkah, dia akan selalu bersumbangsi. Mungkin dari Sesyang Sejemen bisa lihat ya, yang penuh dharma, dia akan selalu mengingat kondisinya. Seperti kita lihat dari Sesyang Sejemen, kita semuanya ya. Setelah mereka kondisinya penuh berkah, sekarang mereka tetap selalu menanam berkah. Jadi inilah kehidupan berikut-berikutnya, mereka tetap penuh dengan berkah. Oke, kita next yang ketiga ya. Kan? Untuk yang ketiga, kita juga jangan melekat pada keinginan untuk mendapatkan sesuatu ataupun takut kehilangan sesuatu. Asalkan kita mampu, kita harus bersumbangsi. Contohnya gadis itu. Meski hanya memiliki 2 keping uang koin, dia juga bersedia bersumbangsi. Bagaimana dengan kita yang memiliki potensi yang tidak terbatas? Jika kita membatasi diri sendiri dan tidak ingin melakukan hal yang besar, maka itu sangat disayangkan. Jadi asalkan kita mengubah pola pikir, maka tidak ada hal yang sulit. Jadi Sesyang Sejemen, sebenarnya kita sangat kangen ya dalam kehidupan kita. Kita semuanya penuh berkah, apalagi kita bisa mendengarkan dharma ya. Jadi sehingga kita bisa memahami setiap dharma adalah untuk kita pelajari dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena seperti cerita yang pertama, bagaimana kehidupan kita sehari-hari bisa menimbulkan karma baik dan tidak baik itu sesuai dengan kita sendiri yang melakukan. Karena kita semuanya memiliki satu sutra. Sutra itu adalah kita sendiri yang mau melakukan, oh ini sutranya yang akan kita buat, sutra yang model apa. Itu kita sendiri ya. Nah, mungkin Heavy Seje juga ya, kita merasakan cerita ini adalah sesuatu pelajaran untuk kita kembali. Jadi kita mengingatkan kita kembali setelah kita mendengarkan dharma, bagaimana kita berusaha untuk mengubah tabiat-tabiat kita yang tidak baik. Kita lihat kembali yang cerita pertama dan kedua ini. Sebenarnya yang pertama sehingga dia bisa menjadi seorang saudagar yang begitu welas asih kembali ya, bijaksana ya, dan juga memiliki dikasih menikah dengan putri petua ya. Di sini ini juga dia memiliki jalinan jodoh yang baik ya. Kita dapat lihat. Inilah kita kadang-kadang bisa merasakan bahwa jangan merasa bahwa segala sesuatu itu pasti sudah begini aja. Enggak, Sesyang Sejemen. Jadi di sini sebenarnya kita dapat mengubah kita punya nasib juga. Seperti kita banyak cerita ya dari Master ya. Yang awalnya si anak ini sudah dilihat ternyata dia mungkin bisa meninggal dalam umur berapa. Ternyata bisa mengubah kondisi dia karena dia menanam berkah, bersumbangsi dengan ikhlas sehingga bisa merubah dia punya kondisi yang semestinya dia meninggal di tahun berapa, ternyata dia bisa umurnya panjang. Jadi di sini kita juga dapat melihat kondisi yang miskin, jangan merasa kita selalu harus miskin. Enggak, Sesyang Sejemen. Dengan kita ada satu keyakinan, kita berusaha dengan rajin, pasti kita akan mendapat sesuatu yang lebih baik. Jadi di sini jangan kita merasa udahlah nasib saya begini. Jangan, karena kita sudah mendengarkan dharma, kita harus benar-benar memiliki keyakinan dan kita harus berusaha. Jangan kita biarkan hal itu selalu kita bilang berlalu dengan kekosongan sehingga kita akan kembali lagi lahir dalam kondisi yang tidak ada berkah. Tapi kalau kita dengan semangat, akhirnya kita akan kembali lahir kembali lagi yang penuh berkah. Kita dapat melihat contoh yang banyak ya di sekitar kita ya, Sesyang Sejemen ya. Jadi kita jangan mudah putus asa, jangan mudah, apalagi tadi sudah diingatkan ya, dalam kondisi pelatihan diri kita semuanya harus ingat dalam sifat ya, sifat luhur ya. Jadi kita lihat 4 sifat luhur ini memang ada metta, karuna, mudita, dan upeka. Bagaimana kita ada cinta kasih, kita ada belas kasih, kita ada sukacita, dan juga kita ada keseimbangan batin. Ini sangat penting sih kalau menurut Puspa ya, karena keseimbangan batin ini jangan kita mudah sekali terpengaruh oleh hal-hal luar. Seperti kalau kita kan udah banyak sekali ya kalau kita lihat dari sifat-sifat luhur itu ya. Mungkin kita kadang-kadang akan berpikir, oh adanya untung dan rugi, adanya kita mendapatkan celaan atau pujian, itu semuanya adalah sekilas aja, Sesyang Sejemen. Kita bilang bagaikan angin ya, sebentar aja sudah berlalu. Tapi kadang-kadang kita bisa simpan terus ya, sehingga membuat kerisauan dan ketidakbahagiaan untuk kita. Tapi di sini kita diingatkan. Jadi kita harus selalu bagaimana untuk membuat batin kita dalam kondisi yang
seimbang. Jangan mudah sekali terpengaruh oleh hal luar sehingga membuat kita risau dan tidak bahagia. Inilah yang hari ini Puspa dapat, kita dapat kembali merasakan ya kita juga penuh berkah karena kita selalu ya berkunjung ke mungkin dari Sesong Sejemen yang sudah pegang kasus juga ya berkunjung kepada kita punya Kan En Fu. Kita jangan lihat kondisi Kan En Fu kita saat ini kondisinya begitu sulit ya. Kita juga bisa melihat kondisi waktu dulu terjadinya kali angkeh bagaimana anak-anak yang tidak sekolah kita pindahkan ke rusun ya, tinggal di rusun. Begitu mereka tinggal di rusun, mereka mendapatkan sekolah. Kondisi saat ini kehidupan mereka sudah baik. Jadi disinilah kita lihat kondisi lingkungan yang awalnya tidak baik, yang penuh dengan kesulitan, tapi begitu mereka pindah dan mereka juga diberi pelajaran, didikan, ini juga kita bilang dharma yang mereka dapat, sehingga dapat merubah pola pikir mereka dan mereka juga mulai rajin nih. Mereka juga menjaga pelestarian lingkungan ya, kebersihan lingkungan mereka. Awalnya mungkin kita tahu ya waktu di Kali ya, kondisinya kan mereka juga begitu tempat tinggalnya begitu kecil, juga mereka juga mau ambil air dari mana, mereka mandi di mana, mereka buang kotoran di mana. Kita memahami itu karena terkondisi saat itu begitu. Tapi setelah mereka dipindahkan, kondisinya berbeda lagi Sesong Sejemen. Sekarang kehidupan mereka sudah baik, anak-anak sekolahnya juga semuanya sudah yang awalnya masuk sekarang semuanya juga sudah bekerja dalam kondisi keluarga yang begitu bisa bahagia ya. Jadi juga kita merasakan semuanya sukacita ya. Karena kita melihat yang kondisi-kondisi yang awalnya begitu susah, mereka sekarang bahagia. Apalagi sekarang kita bisa lihat bukan hanya di Kali Angke ini. Master juga berusaha bagaimana di Afrika, bagaimana di India, di Nepal. Ini semuanya adalah sesuatu yang benar-benar asal mau dengan keyakinan yang kuat dan kita berusaha untuk mengajak mereka, berusaha mereka memahami Dharma dan mereka mempraktekkan Dharma sehingga mereka akan selalu sukacita di dalam Dharma. Jadi Sesong Sejemen, mungkin nanti Sesong Sejemen dapat sharing ya, mungkin yang sudah pernah mulai dari Kali Angke ini loh, yang sudah pernah ikut punya boleh sharing juga, karena banyak sekali dari saudara kita juga yang di dalam ikut Singhoasiang ini banyak yang baru-baru, jadi mereka juga kurang tahu ya, jadi boleh sharing dan juga sharing mengenai yang Afrika, bagaimana kondisi mereka sekarang juga luar biasa ya, kita lihat dari Turki juga, apalagi Nepal, India juga ya, dari Sesong Sejemen dapat sharing juga, apalagi kita punya Kan En Fu dapat sharing juga, yang kondisi mereka yang susah setelah kita bantu, mereka sekarang sudah mulai bisa mandiri dan mereka sudah kondisinya hidup lebih baik, kita juga merasa sukacita ya. Akan Puspa berikan ke Sece Viviriang dulu ya, Sece Heavy ya. Oke, Kan En Sesong Sejemen semuanya Amitofo. Silakan Sece Silakan Sece Viviriang. Viviriang. Sece Viviriang. Mungkin nggak ada di tempat ya. Mungkin dari Sesong Sejemen yang lain akan sharing dulu, silakan. 感恩上人开 Oh 始， ya, Kan En 感 Sece. 恩师兄师姐，感恩 Puspa dan Heavy 师姐。Tadi tidak bisa unmute ya. Dalam ceramah Master, menumbuhkan kebijaksanaan dan berkah untuk melindungi bumi. Dengan cinta kasih, kemanapun Isam Suci pergi, mereka selalu menciptakan berkah. Dalam menapaki jalan bodhisattva, dibutuhkan tekad dan ikrar berbuat baik dari banyak orang, menuju arah tujuan yang benar dan jelas, dan dapat membentangkan jalan ini agar generasi mendatang juga dapat menapaki jalan bodhisattva ini. Kata Master, saya bersyukur kepada murid-murid saya yang memiliki kesatuan hati dan ikrar yang sama dengan saya, dan mereka telah berhasil menerapkannya di dalam kehidupan ini. Dan juga Master mengatakan, saya harus membalas 4 budi luhur, yaitu budi luhur Buddha, orang tua, guru, dan semua makhluk. Dan juga saya bersyukur kepada guru saya, pada Buddha dan orang tua yang telah memberikan tubuh ini kepada saya dan semua makhluk yang mendukung pencapaian saya.
hendaknya kita bekerja sama untuk meneruskan semangat suci. Meskipun telah memperoleh pencapaian, kita tetap harus menginspirasi generasi-generasi selanjutnya untuk mempraktekkan jalan bodhisattva. Ada orang-orang yang baru bergabung dengan kita dan orang-orang yang belum terinspirasi. Para relawan pelestarian lingkungan, Master sangat menghargai dan mengasihi mereka. Banyak hal telah dilakukan dengan kedua tangan mereka. Mereka melakukan daur ulang sebagai wujud menyayangi bumi. Dan kata Master dulu, mereka saat datang menemui saya akan memegang tangan mereka, lalu menyadari adanya kapalan di tangan mereka yang sama harganya dengan permata. Kulit tangan mereka menjadi kasar karena kedua tangan ini telah melakukan hal-hal yang bisa melindungi bumi ini. Dan di dalam Sutra Teratai, Buddha mendorong murid-muridnya untuk meneruskan ajarannya kepada 50 orang. Tetapi Master berharap agar murid-muridnya dapat meneruskannya hingga 50 generasi. Karena setiap orang memiliki stupa puncak burung nasar. Dan kata Master, saya berharap semuanya dapat terus melatih diri di puncak burung nasar dalam batin sendiri. Dan Master berharap kita dapat memperpanjang jalinan kasih sayang hingga menjangkau semua orang di seluruh dunia. Dan saling bekerja sama dari kehidupan ke kehidupan, membangun tekad dan ikrar. Di masa mendatang, suci akan makin dibutuhkan. Benih berkah dapat tertanam selamanya di kesadaran ke-8 dan ke-9. Kata Master, tidak ada kata yang bisa mewakili rasa syukur saya atas ketulusan dan cinta kasih tak terhingga yang dimiliki kalian semuanya. Dan saya mendoakan kalian semua. Teruslah mencurahkan cinta kasih di setiap detik dan menit dari kehidupan ke kehidupan. Hendaknya terus menumbuhkan kebijaksanaan dan berkah agar cinta kasih suci bisa mengitari seluruh dunia. Dengan membangun ikrar teguh untuk mempraktekkan jalan kebajikan. Dan juga rela ditumbuhi kapalan di tangan demi melindungi bumi. Dan juga bersatu hati dalam membalas 4 budi luhur, menumbuhkan berkah dan kebijaksanaan dalam kesadaran ke-8. Kang En Sesiong Seci. Kan Sesi Piliang ya. Mungkin dari Sesiong Sejemen yang lain silakan. Ada yang mau sharing? Pasti banyak ya. Ini siapa? Gunawati Seje. Oke, silakan Seje Gun. Kan Selamat pagi Puspa dan Heavy Sece. Kan Sangren Suofuse. Kan Sesiong. Selamat pagi Sesiong Secemen. Salam sehat ya untuk kita semua. Ya memang ya seperti kita ketahui kehidupan ini ya ada sedih ya, ada bahagia ya, ada hina, ada mulia ya, ada untung, ada rugi, ada miskin, ada kaya ya. Nah itulah memang kehidupan dan kita juga harus menyadari hukum alam semesta ya. Kenapa ada seperti itu ya? Ya itulah memang kehidupan. Makanya kenapa kita harus bisa menerima ya keadaan apapun pada saat ini ya. Kalau kita bisa menerima ya tentunya batin kita ya, hati dan pikiran kita akan bisa lebih tenang, akan bisa lebih
mengendalikan dalam menghadapi segala macam interaksi ya, saat berhubungan dengan orang ya, dengan masalah ya, dengan benda ya, karena ya itulah memang yang harus kita latih ya. Makanya kenapa ya, saya nih mau melatih ya banyak ya, barisan insan seci ya, yang dulunya sifat-sifatnya nggak bagus ya, setelah semakin banyak menyerap dharma, semakin banyak memahami dan mempraktekannya, mereka pasti akan sharing ya, wah bener ya, ternyata enak ya, mendengarkan dharma itu sangat sukacita, bukan saja saya mendengar terus udah begitu saja terlewat ya. Tapi begitu saya merenungkan dan begitu saya banyak berinteraksi dengan dunia luar ya, dengan masyarakat ya, ya memang banyak gesekan yang kita temui. Tapi karena saya sudah ada melatih ya, akhirnya ya saya terasa sangat bahagia ya hidup ini, walaupun tadi ya dikatakan kalau orang miskin itu kan nggak punya uang ya, walaupun hidup kita atau hidup saya ini cuma pas-pasan gitu, tapi kok kenapa ada rasa bahagia gitu. Nah itulah, jadi setiap orang, setiap individu ya masing-masing dapat merasakannya. Jadi seperti kita ketahui ya, banyak orang kaya yang miskin, yang batinnya miskin ya. Banyak orang kaya yang batinnya kaya ya. Banyak orang miskin yang batinnya miskin, banyak orang miskin juga yang batinnya kaya. Nah, itulah karena kita walaupun kita miskin materi ya, tapi kalau kita kaya batin ya, itu pasti kita akan selalu sukacita ya. Karena kita bisa menerima, oh ini hukum alam semesta itu ya, dunia ini berputar ya. Kadang tidak selamanya kita ada di atas ya. Karena ketidakkekalan, kemungkinan kita untuk di bawah pasti bisa ya, nggak mungkin nggak bisa ya. Kemudian juga tidak selamanya kita di bawah ya. Ya, itulah ketidakkekalan kita di atas juga pasti bisa. Makanya kita jangan terlalu pesimis dan juga kita jangan terlalu optimis ya. Jadi kita harus realistis ya. Jadi ya ya biasa-biasa saja ya. Biasanya orang yang sudah betul-betul memahami dan mempraktekannya, mereka dipuji ya biasa-biasa saja, mereka dihina ya biasa-biasa saja gitu ya. Jadi tidak ada rasa aduh berdebar hati, wah saya dipuji nih, duh hati saya rasanya wah bahagia berdebar-debar. Nah itu jadi orang yang setelah memahami dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari ya, apapun yang dihadapi ya biasa-biasa saja ya. Tidak ada rasa sakit hati, tidak ada rasa suatu bahagia, wah saya dipuji, saya bahagia sekali ya. Wah saya dihina, saya dimaki, aduh sakit hati yang mendalam ya. Tidak seperti itu ya. Jadi semua biasa-biasa saja karena mau melatih batinnya supaya menjadi lebih tenang ya. Karena kalau batin yang tenang ya semoga ya dalam menghadapi segala apapun ya, mereka pasti bisa mengendalikan ya. Karena kalau batin kita selalu bergejolak, kita menghadapi masalah, menghadapi orang, menghadapi manusia, menghadapi benda ya, itu pasti akan selalu timbul gejolak, pasti akan emosi lah ya, rasa dendam lah, rasa iri lah, rasa benci lah. Nah itulah makanya kenapa kita harus memiliki ya sifat luhur ya. Itulah memang kita ya harus bisa selalu membangkitkan ya rasa itu ya, 4 sifat luhur itu ya, cinta kasih, welas asih ya, sukacita ya. Karena memang
kalau kita sudah belajar untuk membangkitkan ya, untuk menumbuhkan sifat luhur kita, cinta kasih, ulas asih, dan sukacita, dengan sendirinya ya batin kita yang tadinya setiap hari selalu bergejolak, itu pasti kita bisa menjadi lebih tenang ya. Jadi kita nggak perlulah saya dipuji-puji ya. Saya yang penting praktek, yang penting saya kerja, yang penting saya bersumbangsi ya. Yang penting saya yang mau merendahkan hati, mau memiliki ketulusan ya. Seperti tadi ya, pokoknya yang setiap hari apapun sinfas yang kita dengar ya, pasti itu semuanya mengandung kebaikan-kebaikan ya. Kalau kita bisa resapi, kita bisa renungkan bagaimana kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan ini, kita bisa praktekkan ya. Bukan sekedar masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, ya udah. Begitu ada hal yang kita temui ya, rasanya langsung udah pengen emosi aja. Nah, ya semoga ya kita bisa mengurangi, kita bisa mengikis ya. Makanya selalu dikatakan cobalah noda batin ya. Ini ya jangan semakin tebal karena setiap hari yang kita hadapi ya pasti selalu meliputi ya, selalu menutupi batin kita yang semula itu jernih murni ya, selapis demi selapis ya, setiap hari debu nempel ya. Karena apa? Karena kita nggak rajin untuk mengelapnya ya, untuk membersihkannya ya. Ya seperti rumah kita ya, pasti setiap hari selalu ada debu ya, begitu juga batin kita ya. Jadi marilah Hoklai Sesiung selalu mengatakan marilah kita sama-sama belajar bersama-sama ya. Itulah karena nanti kalau kita memiliki batin yang tenang ya, batin yang damai ya, itu rasanya sungguh luar biasa ya. Kita mau kemanapun kita pergi, mau kemanapun kita, rasanya ya nggak peduli, bukannya kita nggak peduli nggak peduli sama suatu hal yang baik ya, tapi kita nggak peduli sama hal yang buruk ya. Jadi misalnya pujian lah, cacian, pujian lah, kepengen disanjung, kepengen dihormati, kepengen dihargai ya, itu nggak perlu lagi ya, nggak butuh seperti itu. Tapi kita mau bersumbangsi tanpa pamrih, benar-benar tulus setulus-tulusnya ya, benar-benar merendahkan hati serendah-rendahnya ya, bukan merendahkan diri. Saya ini kayaknya orang nggak lebih, orang yang kurang daripada mereka itu semua duitnya banyak-banyak ya, saya enggak lah, saya minder gitu ya. Bukannya seperti itu ya, karena Master selalu mengatakan ya, kita harus setara ya. Jadi kita merasa saya setara kok, walaupun ekonomi saya mungkin di bawah daripada mereka, tapi saya ya sudah, kita namanya bersumbangsi tanpa pamrih, apapun adanya yang bisa saya berikan, yang bisa saya sumbangsikan ya, itulah dengan ketulusan hati saya yang paling dalam ya. Makanya tadi dikatakan kita harus memiliki keyakinan ya. Kita harus memiliki tekad ya. Karena kalau kita tidak memiliki keyakinan dan tidak memiliki tekad ya, jadi kita selalu merasa jadi kayak gimana ya, kayak putus asa gitu ya, kayak saya sih lemah, saya mah orang nggak punya gitu. Saya sih orang kayaknya minder ya. Kalau orang minder itu kan merasa kayak putus asa ya, jadi udah nggak punya tekad lagi gitu untuk bersumbangsi ya. Ya tidak seperti itu. Kalau kita sudah memiliki keyakinan ya, jadi kita harus memiliki tekad ya. Saya yakin kalau ajaran Master ini
master ini sandaran batin saya sudah yakin, seyakin-yakinnya, ya, saya harus memiliki tekad. Tekadnya apa? Bersumbangsi tanpa pamrih di kerumunan orang banyak, ya. Jadi kita tidak memiliki hati dan pikiran yang lemah, ya. Ya, hati dan pikiran kita atau batin kita yang mudah putus asa. Enggak lagi deh, karena saya mah begini, saya mah begitu, ya. Itulah. Jadi kalau kita sudah memiliki keyakinan yang tebal, ya, kesungguhan hati yang dalam, ya, kemudian kita membangkitkan tekad kita, ya, kita bersumbangsi tanpa pamrih itu pasti akan lebih leluasa. Kemanapun gerakan kita, ya yang penting saya mah bersumbangsi lah tanpa pamrih dengan ketulusan hati. Ya itulah, ya, makanya kita nggak perlu sanjungan, nggak perlu pujian, nggak khususnya saya, ya, nggak perlu sapaan. Orang lain nggak nyapa saya nggak apa-apa, yang penting saya nyapa. Nah, gitu ya. Jadi orang lain nggak tegur saya, nggak hormat saya, nggak masalah bagi saya. Yang penting saya mau bersumbangsi tanpa pamrih dengan ketulusan hati, dengan kesungguhan hati, ya, dengan tekad, karena saya sudah memiliki keyakinan, ya. Karena kita tahu kita sebagai murid, ya, memiliki keyakinan jalan tengah itu adalah sumber, ya, sumber sang jalan, ya, bagi kita sebagai murid, karena kita mengetahui guru kita adalah master sandaran batin kita, murid adalah saya harus memiliki keyakinan yang teguh tak tergoyahkan. Itu saja, ya, Heavy dan Puspa Sece yang bisa saya sharingkan. Kanen, ya, Heavy dan Puspa Sece, kanen sesiung seceme. Kanan Secegun. Bagus, ya, benar ya kata Secegun tuh, kita tidak perlu merasa kita tuh miskin, ya, Sesiung Sece, asal kita menyadari berkah yang ada pada diri kita merasa bisa memberi manfaat orang lain, sudah menjadi kaya batin, ya, Sece mungkin. Ya, baiklah, apakah ada Sesiung Sece yang lain ingin sharing? Kayak Sece Puspa tadi bilang kali angke, saya juga belum, saya cuma tahu kali angke dari video-video saja, Sece. Kan ya Gunawati Sece, ya, kan Happy Sece juga. Sebenarnya lihat dari Sece, Gun tadi cerita benar, ya, kondisi-kondisi kita sebenarnya kita harus merasa sangat bersyukur juga, ya, karena kenapa kita sudah mendengarkan Dharma, sebenarnya kita bagaimana untuk mengembangkan kita punya sifat luhur ini, Sesiung Sejeman, karena kita tahu kita berbuat sebaik apapun belum tentu jalinan jodoh kita dengan semua orang baik, sehingga pasti ada aja yang mencela begini, ada yang mengatakan begitu. Tidak semuanya sesuai dengan keinginan kita. Jadi inilah yang kita pelajari. Baik kita bilang dalam kondisi kita melakukan apapun dengan ketulusan, siapapun mengatakan apa, kita jangan mudah simpan di dalam hati. Kalau kita mudah simpan di dalam hati, membuat kita kerisauan, akhirnya kita melatih diri kita tidak bisa mencapai puncak. Pasti di pertengahan kita sudah turun dulu. Sangat disayangkan, ya, Sesiung Sejeman, ya. Ini ada kita punya Hoklai Sesiung nih. Nah, karena kalau Hoklai Sesiung banyak sekali, ya, pengalamannya, dan dia benar-benar sudah praktek terjun, ya. Apalagi kalau yang di Dadap juga luar biasa, ya. Silakan Sesiung Hoklai, Kanen. Selamat pagi, Sece Puspa, Sece Happy, Kanen, ya, atas puji-pujiannya, ya. Ya, Kanen Sang dan Sok Kuse. Ya, memang demikian, ya, di dalam kehidupan ini kita tentunya banyak melakukan, banyak berbuat, baik itu di Ceci, baik itu di luar Ceci. Sejarah panjang hidup kita, ya, apalagi kalau saya kan umur udah 67 tahun nih, ya. Jadi sejarah panjang hidup ini tentunya sudah banyak melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar, yang benar ada. Jadi sebetulnya saya juga sama seperti tadi di dalam cerita si anak yang pengumpul sampah tadi. Sampah apa? Sampah-sampah dari diri saya sendiri. Ya, karena saya sudah banyak melakukan hal-hal yang sebetulnya itu seperti sampah, ya. Hal-hal yang buruk-buruk, ya. Dan itu harus saya pungutin lagi, sekarang harus saya daur ulang. Ya, jadi pikiran-pikiran yang buruk yang dulu sering keluar muncul, didaur ulang kembali, ya, sehingga menjadi lebih
baik, menjadi pikiran yang lebih benar, seperti apa yang tadi Gunawati Sece katakan ya, terus belajar melatih diri ya, sehingga tidak butuh apa namanya harus selalu disapa orang ya, tetapi yang penting saya selalu menyapa orang. Ini ucapannya sangat bagus sekali ya, dan itu juga memang saya juga eh, apa sedang belajar mempraktekkan itu ya, sedang belajar mempraktekkan itu. Jadi saya sangat setuju, makanya saya terpancing untuk ikut sharing juga ya. Jadi kita seharusnya memang di Seci itu belajar, kita sama-sama belajar, kita belajar bersama-sama. Bukan cuma sekedar berbuat baik saja. Ya, sehingga kalau kita tidak belajar, kalau terus saya umpamanya banyak sekali berbuat baik, saya akan menjadi sombong. Wah, saya sudah ini, sudah itu, saya lakukan ini, lakukan itu. Kamu apa sih? Sekarang kamu baru kerja sedikit aja sudah ngomongin saya katanya. Ini 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 sering terjadi loh ya. Ini sering terjadi. Jadi berhati-hati. Bahkan ada ya, pernah saya ketahui bahwa untuk sesi foto-foto aja, ketika seseorang itu tidak diajak berfoto, dia bisa marah-marah. Lu orang tuh ya, foto-foto nggak ajak saya ya. Lu bokau peng iu lalu ya, katanya. Aduh, ini betul ya, ada yang seperti itu. Jadi sebetulnya ini juga sampah pikiran. Sampah pikiran kita itu harus didaur ulang. Ya, oh kalian sudah foto ya, aduh, tentunya senang ya, bisa mengabadikan momen. Oke, nggak apa-apa, saya tadi nggak datang. Semoga next time kita bersama-sama ya. Kan pikiran ini yang mestinya dimunculkan. Pikiran buruk yang tadi sudah muncul dibuang, digantikan dengan pikiran baik yang belum muncul. Nah ini kan yang diajarkan sama Master. Ada satu cerita, ini bukan cerita ya, kejadian saya, pengalaman saya. Waktu dulu saya itu aktif di rumah sakit RSCK Cengkareng, jadi relawan pemerhati. Dan suatu waktu saya mengajukan permohonan untuk menjadi relawan pemerhati di Taiwan, di Hualien. Ternyata saat itu sudah penuh katanya. Tidak bisa sesi Huklai. Ini sudah penuh katanya. Oh ya udahlah kalau gitu, bukannya bukan jodoh saya. Sudah penuh nggak apa-apa. Sampai ke Hualien tetap sana. Tak tahu waktu saat besok udah mau selesai, kebetulan saya melewati sekelompok eh, relawan ya. Saya nggak ngomong relawan laki, relawan perempuan lah. Nanti orang pada nebak-nebak nih ya. Jangan nebak-nebak ya Sece ya. Pokoknya ini orang relawan dan ini kejadian sesungguhnya relawan. Relawan ini ada 3-4 orang lalu berkata yang satu, saya nggak jadi ikut jadi pemerhati. Saya bilang, nah, ada orang nggak jadi ikut pemerhati. Terus tuh yang lain bilang, jangan gitu dong, kan kita udah daftar gini gitu gini gitu. Wah, dia kasak kusuk kasak kusuk. Dan hati saya, nah lu yang kayak begini ya waktu itu pikiran saya buruknya, yang kayak begini diterima mau jadi pemerhati di Taiwan di Hualien, saya yang pemerhati kok nggak diterima gitu ya, malah mereka mau tidak mau melakukan, ada satu yang nggak mau lanjut menjadi pemerhati katanya, mau ke Taiwan aja mau keliling-keliling mungkin mau wisata gitu ya. Nah saya bilang saya kesel tuh, itu waktu kesel banget, kesel muka saya, aduh, otak saya, kepikiran saya semuanya itu udah suuzon dah. Pokoknya jelek banget. Waduh begini begitu, merasa saya nggak dihargai, merasa ini, merasa itu. Itu banyak sekali pikirannya. Aduh, untunglah saya masih punya karma baik ya, masih terus berlanjut belajar dan belajar. Sekarang saya kalau dengar itu mikir ke sana, saya pikir aduh betapa waktu itu ya saya begitu masih bodohnya gitu, begitu masih mudah terpengaruh oleh berbagai fenomena yang saya temui. Ini loh sesungguhnya. Jadi setiap saat kita pasti akan menemui fenomena-fenomena di mana kita tanpa sadar langsung bergejolak, marah. Dia tidak cukup teman, dia tidak cukup menghargai. Saya ini emangnya siapa? Wah, itu ya keakuannya muncul semuanya. Jadi seperti itu. Saya merasa nggak senang, nggak happy, ya. Tapi saya nggak cerita sama orang-orang. Saya cuma cerita sama istri saya aja, ya. Seperti itu. Nah itu dia.
Kejadian-kejadian banyak lah. Ada lagi yang kejadian, wah, saya difitnah ya. Difitnah gara-gara nganterin relawan malam-malam pulang habis BB di Pluit. Aduh, relawannya tentu perempuan ya. Jadi saya kena fitnahnya begitu ya. Mungkin karena itu juga saya juga nggak salahin, dulu saya sempat panas juga itu ya. Sampai ada tak satu sesiung katanya, gua tahu nih siapa orangnya. Kita panggil aja lah ya. Kita hajar aja nih orang. Waduh. Saya bilang udah dah. Waktu itu saya merenung-merenung, jangan. Peristiwa seperti ini nggak boleh diangkat justru. Dibiarkan berlalu, nanti tenggelam. Kalau kita angkat, semakin besar. Semakin besar. Kita jadikan masalah, itu semakin besar. Mendingan nggak usah dijadikan masalah. Dibiarkan berlalu. Ini pun pasti berlalu. Kan demikian kita sering belajar. Tidak tetap, tidak kekal. Ya, jadi perasaan pikiran kita juga sebetulnya tidak kekal kan. Sekarang kita berpikir begini, tunggu dulu, renungkan baik-baik, berhenti dulu, jangan langsung menerjang maju, berhenti dulu, merenungkan baik-baik. Baik buruknya apa sih gitu ya. Nah, dengan demikian kita akan tumbuh kesabaran-kesabaran yang tadinya belum tumbuh akan menjadi tumbuh. Karena kita sudah bisa menghentikan pikiran buruk agar tidak terus berlanjut. Dihentikan dulu, direnungkan. Apa sih baik buruknya kalau kita melakukan ini? Seperti itu. Pertimbangan-pertimbangan. Jangan selalu pertimbangannya ego. Emangnya gue siapa? Kenapa dia begitu sama gue? Emangnya apa? Dia punya ini apa? Dia punya apa? Dia siapa sih? Dicuci emang dia siapa sih? Apalagi donasinya tiap bulan juga cuma segini. Dia kerja juga cuma sekali-sekali muncul. Kalau kerja keluar juga cuma foto-foto doang. Gini gitu. Semua yang jelek-jelek dia ngomongin. Susun saja. Hati-hati loh. Kalau kita sudah punya pikiran yang begitu, sebaiknya kita diam. Diam, duduk tenang, tarik nafas, buang nafas, ya, sambil barangkali menyebut Ami itu. Karena itu akan mengembalikan kesadaran kita. Ya, paling tidak separuhnya kesadaran kita akan kembali. Tadi yang tadinya sudah panas, sudah mau menelan orang, ya, sudah mau menerkam dengan kuku-kuku yang panjang. Nah, akhirnya kita bisa kembali sadar. Ini adalah manfaat daripada belajar Dharma. Kalau seperti tadi Gunawati Sece bilang, kalau kita nggak belajar Dharma, ya tentunya kita akan terus tenggelam di sana. Dan dikatakan bahwa kita itu sedang menulis sutra, membuat sutra untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita mengeluarkan kata-kata yang jelek, mengeluarkan mengembangkan kemarahan dan lain-lain, itulah sutra yang kita tulis itu. Ya, akhirnya jadi apa nantinya? Ya tentu kita sudah tahu ya, orang yang pemarah, yang apa, akhirnya jadi apa? Ya di kelahiran-kelahiran selanjutnya mungkin ya jadi macan gitu ya, menjadi kucing yang suka nyakar orang gitu kan. Nah seperti itu. Dan kita kan nggak mau. Jadi kita terus menerus untuk menuliskan apa namanya skenario kehidupan kita yang untuk nantinya dengan tulisan-tulisan yang baik, tulisan yang bagus. Artinya tulisan di sini perbuatan-perbuatan yang baik lah, pikiran-pikiran yang baik, ucapan-ucapan yang baik. Sen Koi. Sen Koi kan ya nggak? Jadi dari tubuh, ucapan dan pikiran itu terus harus diperbaiki. Jangan pikir kalau saya sudah berpikir baik hari ini, besok lusa terus baik. Belum tentu. Sedang saja. Saya hari ini bisa berpikir baik, bisa berucap baik, ya, berlaku baik. Belum tentu nanti sore masih bisa begitu mempertahankan kebaikan saya. Belum tentu. Inilah ketidakkekalan, ketidaktetapan. Kita harus maknai ini dengan benar ya, bahwa belum tentu nanti beberapa menit lagi, belum tentu saya masih bisa tetap baik. Kalau nanti begitu saya keluar, mohon maaf, mobil ditabrak bajai, apakah saya masih tetap pikiran baik gitu? Belum tentu. Mungkin saya bisa turun dari mobil, tendang-tendang itu bajai gitu kan. Bisa aja ya, walaupun saya rasa sekarang saya nggak mungkin demikian. Kalau dulu iya, dulu iya saya pernah berantem sama supir Metro Mini gara-gara mobil saya disenggol. Ya, saya palang di depan Metro Mini, saya ajak turun sopirnya, saya ajak berantem. Ya itu dulu. Jadi kalau sekarang saya udah yakin enggak gitu ya. Tetapi yang kecil-kecil mungkin masih ada pikiran
Belum sampai ke tindakan, tapi pikiran. Waduh, di pikiran aja itu bisa ada kebun binatang muncul. Ya, kutu busuk nih orang nih. Kan gitu ya. Aduh, nih kacau nih orang nih. Nah itu kan. Jadi demikian, hati-hati dengan pikiran kita. Karena itu kita sedang menulis skenario kehidupan kita selanjutnya. Ya seperti tadi Puspa saya mengatakan kita sedang membuat sutra-sutra. Ya, artinya kita menulis sutra-sutra ini, sutra kehidupan kita. Semoga kita terus merevisi tulisan-tulisan ini, memperbaiki terus tulisan-tulisan ini. Jangan jadi tulisan-tulisan yang dipenuhi oleh sampah. Ya, kita penuhi tulisan-tulisan dengan apa? Yang penuh dengan cinta kasih, Mas. Ya, Mas yang menjadi cinta kasih, sesuatu yang membawakan kebaikan-kebaikan, keberkahan, dan lain-lain. Bukan soal kekayaan materi, bukan loh ya. Tetapi kekayaan batin itu jauh lebih penting daripada kekayaan materi. Orang yang materinya begitu berlimpah, belum tentu dia hidupnya bisa bahagia. Orang yang materinya sedikit, mungkin dia akan jauh lebih bahagia karena dia penuh dengan penerimaan, penuh dengan pikiran yang baik, penuh dengan kata-kata baik, ucapan yang baik. Selalu mendoakan orang-orang agar selalu baik. Ya. Ada orang naik motor langsung ngebut kenceng-kenceng, aduh kita doakan semoga dia bisa selamat sampai di rumah. Bukannya, wah kenceng-kenceng nih motor sini nih, ketubruk tiang listrik jatuh rasain lu. Nah lu nggak boleh saja. Janganlah. Kita doakan supaya dia selamat pulang sampai rumah. Semoga dia tersadar, semoga dia tidak ngebut-ngebut lagi, semoga dia selamat sampai di rumah. Dengan demikian hati kita tenang, ucapan kita bagus, pikiran yang kita pikiran yang kita keluarkan munculkan adalah pikiran yang baik. Ya. Dengan demikian kita berarti sudah terus-menerus melakukan kebaikan-kebaikan itu secara berkesinambungan, konsisten. Mudah-mudahan jedaknya semakin jauh untuk menjadi pikiran-pikiran yang baik muncul. Ya, demikian keadaan Sesung Sece. Keadaan udah ada yang resen di Sesung Madiono ini pasti luar biasa. Keadaan. Kan Sesong Hoklai ya, mungkin dari Sesong Sejemen ya, memang Sesong Hoklai kita juga tahu ya. Inilah kita dapat benar-benar kisah nyata yang dapat kita lihat ya, pelestarian kita bilang pelestarian batin ya. Memang awalnya Sesong Hoklai banyak sekali ya, kita pernah dengar ya, itu sampai ke Taiwan ya. Sesong Hoklai sharing ya, bagaimana arogannya dia ya. Tapi setelah masuk ke Ceci, perubahan Sesong Hoklai itu sangat kita dapat lihat ya Sesong Sejemen ya. Disinilah Master selalu mengingatkan kita bagaimana kita untuk pelestarian batin mendengarkan Dharma harus dipraktekkan. Kalau tanpa kita praktekkan sebenarnya kita tidak bisa membersihkan batin kita juga ya. Agak sulit ya. Nah mungkin ini kita akan dengar lagi. Kita punya Sesong Madiono. Silakan Sesong Madiono. Kan Sesong Hoklai. Ya, kangen CC Puspa dan saya tentunya ya. Kangen juga pada Sengokle yang sudah sharing luar biasa ini. Bagaimanapun saya jujur ya kalau dengan Sengokle itu juga banyak hal yang saya banyak belajar ya dari segi teori dan praktek karena Sengokle menguasai juga secara teoritis dan juga prakteknya yang luar biasa. Banyak inspirasi lah pokoknya kalau dengan Sengokle ini. Terus berkaitan dengan ini ya, saya juga salut lah kepada siapapun yang sudah sampai tahapan komite di Ceci ini. Saya pikir untuk sampai tahapan komite itu bagi saya adalah sesuatu yang luar biasa. Bukan karena mencapai anggaplah istilahnya kayak naik atau enggak itu kadang-kadang ada salah paham di situ. Saya juga ada memahami bukan masalah kayak naik level dan sebagainya bukan, tapi dalam hal ini naik tanggung jawab dan peran di kegiatan Seji ini bagi saya adalah orang-orang yang luar biasa yang sudah sampai tahapan sampai komite. Seperti tadi disampaikan oleh Sesong Hoklai kan bahwa banyak sekali hal-hal ya yang jelas-jelas tidak mudah untuk dalam kehidupan ini, termasuk tadi banyak celaan, mungkin fitnah dan sebagainya yang dialami Sesong Hoklai ya. Sesong lainnya tentunya saja sampai tahapan komite bagi saya itu inspirasi juga ya, sekali lagi bukan inspirasi untuk kayak untuk naik level dan sebagainya bukan, tapi dalam hal ini keteladanan dalam hal mempertahankan tekad ini ya. Orang-orang bagi saya yang sudah sampai tahapan komite berarti orang-orang yang sudah berhasil ya mempertahankan tekad untuk apa? Tekad untuk bersumbangsi terhadap orang lain, tekad menjadi bodhisatwa dunia ini kan berarti memang di situ pentingnya kita menjaga tekad. Karena
Nyambung dengan apa yang disampaikan Sece tadi, Sece Gunawati, bahwa kehidupan ini kita tidak akan lepas dari 8 kondisi duniawi, termasuk kaya miskin, dipuji dicela ya, termasuk bahagia dan menderita, dan kemudian semua yang 8 kondisi dunia itu akan dialami semua, orang kaya, orang miskin, orang tidak mampu, semua pasti akan mengalami, hanya perbedaannya lah persoalannya saja, tingkatannya saja. Jadi kalau ingin lepas dari situ ya memang kita harus berjuang secara spiritual juga, karena sebenarnya semua yang ada di luar itu adalah hanya kondisi-kondisi, sedangkan yang bisa diatur adalah di dalam batin kita sendiri. Maka saya sangat sepakat bahwa pada prinsipnya kalau kita belajar Dharma, entah itu dimanapun, salah satunya di sini ya, dari master kita ya, guru kita Mas Cheng, ya kita banyak belajar bagaimana kita belajar Dharma ini secara nyata. Ya, jadi kita benar-benar selalu Master sampaikan kan sepenuh hati, setulus hati. Nah kalau sudah sampai situ tahapannya dan itu yang dilatih terus, apapun Dharma yang disampaikan adalah sepenuh hati diresapi, setulus hati diresapi, maka itulah yang akan kemudian menjadi penting buat kita. Karena apa? Kita ketika Dharma meresap ke dalam batin, itu akan menjadi imun kita ya, menjadi daya tahan mental kita, karena kita tidak mungkin lepas dari persoalan apapun itu meskipun kita berbeda-beda. Profesi apapun, orang jadi apapun, pasti tidak mungkin lepas dari 8 kondisi duniawi, dan itu adalah memang kenyataan kehidupan yang kita harus pahami bahwa memang selayaknya hidupan itu seperti itu gitu. Ada dipuji, ada dicela. Maka ketika kita mengalami yang tidak enak, ketika kita sudah belajar Dharma, meresapi Dharma, saya yakin imun kita lebih tebal, lebih kuat ya. Karena kita merasa, oh iya ya kemarin saya barusan mendengarkan ceramah Dharma, penjelasan Dharma, demikian kita harus menerima ya. Memang secara ajaran terperinci juga di dalam ajaran yang lebih terperinci bahwa sebenarnya apa yang kita terima itu sebenarnya adalah kita maknai dalam hal Dharma ini adalah sebagai kamawipaka. Jadi kalau yang kita alamin itu adalah sebagai kamawipaka, artinya sebagai hasil. Kita harus memaknainya sebagai hasil. Ketika kita memaknai itu dan sebagai hasil akibat dari perbuatan kita, maka kemudian kita bisa melatih ke arah kebijaksanaan yang lebih baik lagi gitu. Jadi kalau kita memaknainya bahwa apa yang kita terima adalah sebagai hasil dari proses yang sebenarnya adalah tidak terlepas dari karma-karma kita saat ini dan mungkin masa lalu kita, maka kita bisa lebih bijaksana menanggapi semua masalah ya. Pastilah kalau kita umat biasa pasti ada titik mungkin emosionalnya, mungkin rasa ketidaksukaannya, tapi kalau kita memahami meresapi Dharma, hal itu tidak akan bertahan lama ataupun selamanya. Jadi penting sekali di sini saya belajar dari Sesong Hokle dan juga kisah hari ini ya, bahwa pada prinsipnya kita ketika belajar Dharma ini benar-benar harus meresapi, kemudian berusaha meresapi makna-makna di dalam belajar Dharma itu. Sebenarnya kita mau lagi belajar apa sih? Makanya saya kemudian sekali lagi salut kepada mereka, para relawan ya, bukan sukarelawan. Kalau mungkin saya baru sukarelawan, kalau yang relawan apalagi yang komite, 3 tahapan yang komite itu bagi saya adalah teladan dalam hal praktek Dharma ya. Apapun yang mereka lakukan bagi saya adalah mereka sudah bertahan dalam mempertahankan tekad, karena itu tidak mudah bagi saya membaca dan kemudian melihat perjalanan beberapa sesiong ya yang saya dengar langsung. Tidak mudah, banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kabur dari komunitas ya, karena mungkin hubungan relasi yang kemudian bisa menimbulkan miskomunikasi dan sebagainya. Tapi bagi orang-orang yang sudah sampai tahapan itu saya pikir luar biasa. Nah, untuk hari ini saya mungkin sedikit mau nambahkan juga untuk apa yang saya pahami ya tentang pentingnya kita, tema yang hari ini kan juga terkait dengan bagaimana kita memahami tentang meresapi Dharma dan kemudian tidak harus banyak-banyak. Nah, bagi kita tetap harus banyak sih menurut saya. Karena kita adalah orang-orang awam yang perlu siraman Dharma terus ya. Tapi bagi mereka yang secara spiritual, mental sudah bagus, memang sedikit Dharma pun ketika dilaksanakan itu luar biasa. Kita nggak usah jauh-jauh ya dari kehidupan Master sendiri. Master kan sebenarnya utamanya kalau saya lihat di masa mudanya ini kan kenapa bisa menjadi biksu kan, terutama karena melihat Dharma yang namanya ketidakkekalan ya. Terutama itu memang sih yang dipelajari banyak sekali. Tapi yang saya pahami yang paling menohok adalah ketidakkekalan, terutama ketika ibunya sakit ya, kemudian
mohon kepada Dewi Kuan Im, kemudian bertekad untuk bervegetarian ketika ibunya sehat tanpa harus operasi. Dan itu dijalankan hingga hari ini dan menjadi suatu misi suci juga dalam arti untuk membantu mengurangi sumber-sumber bencana ya dalam hal ini dengan praktek vegetarian. Sebenarnya praktek vegetarian kalau kita lihat apa yang diajarkan oleh master itu sebenarnya dari kehidupan master sendiri ya. Misalnya yang tentang vegetarian itu saya baca itu dari kisah yang tadi bertekad ketika ibunya bisa sembuh dari sakitnya tanpa harus operasi ya, kemudian bertekad vegetarian. Kemudian juga Master juga itu kan kehidupan mudanya ya kalau juga pernah. Saya lihat di kisah-kisah awal itu dari memahami ketidakkekalan itu Master itu dari apa sih terutama dari wafatnya ayahnya yang kemudian seorang yang sebenarnya udah sangat baik, terkenal baik dan pengusaha sukses teater juga, kemudian meninggal tiba-tiba karena serangan stroke ya. Dan itu sangat menohok hati Master sehingga kalau juga mencari sebenarnya seperti apa sih kehidupan ini, harus tanya sana tanya sini ke para biksu ya, bagaimana kondisi kelahiran di mana bapak saya dan sebagainya, dan kemudian penjelasan-penjelasan yang kurang memuaskan ya, kemudian harus berjuang berkeliling istilahnya mengelana dengan Master Xiaodao itu yang hanya ngikutin arah bus ya kemana langkah kaki istilahnya. Tapi pada prinsipnya akhirnya tersadar juga bahwa memang kehidupan ini begitu rentan, begitu apa ya istilahnya, begitu tidak kekal gitu. Dari kegagalan ini Master itu belajar banyak hal. Jadi yang kemudian ditekankan kepada kita supaya kita benar-benar ayo kita mumpung ada waktu ya, mumpung ada waktu merubah diri lah. Dan dengan praktek di sini saya pikir adalah jalan yang salah satu yang menurut saya perlu ya di sini. Ketika kita bisa merubah diri berarti kita sudah menapaki jalan yang lurus ya. Jalan yang lurus itu artinya kita jalan yang memang mengarah kepada pencerahan ke sana itu. Jadi yang ke arah kebaikan dan seterusnya. Jadi memang dengan memahami satu peristiwa saja ya, atau yang namanya manfaat dari ketidakkekalan itu seseorang bisa tergugah gitu. Tergugah itu terbesit pikiran dan kemudian tergugah, klik gitu ya. Lah kita kadang-kadang hanya udah belajar banyak sekali buku-buku, ya belum tentu, tapi kadang-kadang dengan satu peristiwa itu bisa kemudian tergugah. Nah kita juga harus belajar dari kehidupan Master. Kalau Master saya lihat terutama tergugah dari ketidakkekalan itu. Jadi dari ketidakkekalan bahkan dirinya sendiri mengalami sakit yang jantung ya yang tidak mungkin tidak sembuh juga hingga hari ini ya. Terus kemudian peristiwa-peristiwa yang begitu menohok di kehidupan Master istilahnya benar membuat kejutan di dalam kehidupan Master sehingga berprinsip bahwa harus ada istilahnya kesadaran untuk kemudian sampai membantu orang lain dan sebagainya sehingga sehingga besar hari ini. Itu bagi saya luar biasa. Teladan-teladan ini adalah seseorang yang berhasil menerapkan dharma yang sebenarnya tidak banyak ya. Saya lihat yang terutama adalah dari ketidakkekalan itu menjadi inspirasi yang kemudian luar biasa hingga hari ini kita bisa lihat perkembangannya. Master bisa sampai ke pengaruhnya ke 133 negara begitu. Jadi saya pikir orang di dunia udah paham, tapi di situ kalau kita lihat perjalanan sejarah Master kan, terutama Master bisa memahami dharma yang sederhana dari ketidakkekalan. Kalau kita lihat di dalam suta-suta Buddha juga, seperti Cula Pantaka yang begitu tidak mudah memahami dharma bodoh lah kasarannya ya, tapi ternyata dengan anicca saja, dengan menggenggam dikasih kain putih kemudian digosok-gosokkan di terik matahari ya, kemudian waktu itu yang kemudian kainnya berubah menjadi kotor itu menjadi pencerahan juga. Jadi nah kita tinggal kliknya di mana nih. Nah ini bagi saya adalah penting ya, bahwa ketika kita klik berarti kita sudah merasa ada sesuatu yang tekad kemudian yang kita terus perjuangkan meskipun itu tidak mudah. Jadi ya bagi saya sih, saya jujur sih kalau di sisi itu saya sangat salut kepada mereka yang bisa bertahan lama karena relawan itu kan semuanya adalah benar-benar harus rela ya mengorbankan harta atau yang dimiliki dalam arti bahwa semuanya kan tidak ada semuanya kan dibayar sendiri kalau ada kegiatan-kegiatan juga demikian ya. Tapi mereka kok bisa sampai antri untuk menjadi relawan pemerhati seperti semua mereka katakan tadi, kemudian menjadi relawan bencana dan sebagainya itu bagi saya kan sesuatu yang teladan lah ya. Teladan bahwa ternyata dharma itu ketika dipraktekkan memberi manfaat dan itu menjadi pegangan saya juga bahwa ayo kita bertahan dan kemudian sebisa mungkin bersumbangsi kepada orang lain
semasa kita masih memiliki waktu ya, karena kita tidak tahu waktu sampai kapan dan kita akan hidup sampai kapan, meskipun mungkin kita masih muda, belum tentu kita diberikan umur yang lebih panjang. Itu pentingnya saya sih terutama menekankan, ayo sama-sama kita meresapi Dharma sebagai pedoman kita ya, terutama kita klik di mana. Kalau master klik terutama di bagian pertama adalah ketidakkekalan, maka kita juga bisa banyak sumber-sumber Dharma yang menjadi inspirasi kita ya. Dari master kita juga belajar bahwa apa yang diajarkan master sebenarnya dari kehidupan master sendiri. Ini terakhir saya sampaikan juga seperti ajaran kita harus berbakti kepada orang tua, sebenarnya kan yang dialami master juga, karena master sejak usia muda kan diangkat oleh pamannya ya, oleh pamannya sebagai anak pamannya, dan kalau udah diangkat menjadi anak pamannya kemudian tidak bisa menjadi anak kandung dari mengakui anak kandung dari ibu aslinya dan seterusnya. Dan itu master menyatakan bahwa merasa kehidupan mudanya itu belum berbakti kepada orang tua, sehingga kita yakin bahwa dari kehidupan master, kekurangan apa yang di dalam hidup master pun menjadi inspirasi Dharma buat kita. Sehingga master waktu itu saya baca ya, dalam ketika hari lahirnya selalu bersembahyang untuk orang tuanya, mendoakan kebaikan-kebaikan, karena itu yang bisa dilakukan saat itu. Nah, kita tentu saja sebagai murid-murid master ya, sama hari kita belajar dari master, meneladani bagaimana sih menggunakan Dharma, meresapi Dharma sehingga meningkatkan jiwa kebijaksanaan kita. Ya, demikian ya semuanya. Kan ya sung happy sung susah. Kangen ya Susyong Madiono ya, Susyong Sucimen ya, sangat kangen ya Madiono. Susyong ternyata sudah membaca ya buku dari Teladan dan Cinta Kasih ya. Mungkin dari Susyong Sucimen kalau yang belum baca boleh baca. Puspa juga baca berkali-kali juga sangat terharu ya. Memang ini adalah kisah dari master ya. Kita lihat seperti yang tadi Madiono Susyong bilang, memang maksudnya ketidakkekekalan dan juga penderitaan, dan juga master juga berusaha ya bagaimana ya memahami akan sebab akibat, karena muncul dari segala akibat yang kita lakukan akan membuat karma-karma yang baik dan tidak baik. Ini juga kita selalu diingatkan oleh guru kita ya. Dan di sini juga kenapa bisa mengajak begitu banyak para bodhisattva ya. Memang master juga melaluinya Susyong Sucimen. Yang awalnya hanya beberapa, master merasa hanya beberapa itu tidak mungkin ya untuk melakukan hal yang besar ya. Bagaimana mewujudkan bodhisattva 1000 tangan. Jadi disinilah Puspa merasakan sangat kantong juga ya. Jadi kita banyak melihat kisah-kisah master, kita mendengarkan ceramah master, sebenarnya kita semuanya banyak dapat dharma ya. Hanya tergantung dari kita, apakah kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena di sini master selalu berusaha agar kita jangan lagi terlahir kembali dalam kondisi yang begitu menderita, begitu penuh dengan karma-karma yang tidak baik. Tapi guru kita selalu mengingatkan kita bagaimana kita harus memahami akan hukum sebab akibat. Semuanya adalah tergantung dari kita masing-masing yang menjalankan ya Susyong Sucimen ya. Sangat kangen kepada Madiono Susyong. Mungkin Heavy Suci, kita kuis dulu kali ya. Oke, kangen ya Susyong Sucimen semuanya, Amitofo kangen. Kangen Sece Puspa, kangen Susyong Sece sudah sharing hari ini. Baiklah Susyong Sece, untuk mengulas kembali yang sudah kita Dharma yang kita resapi pagi ini, marilah kita bersama-sama untuk mengikuti kuis ya Susyong Sece. Kuis Simpasiang Senin 25 November 2024, Master Cheng Yen bercerita. Cara menjawab kuis ya, jawaban diketik di chat room everyone dengan format jawaban, nomor soal, dan jawaban. Contoh jawaban 1D atau 2A. Kan? Mari host. Kuis Simpasiang episode pertama dengan judul Anak Pengemis Menjadi Kaya. Pertanyaannya host. Pertanyaan pertama, mengapa kita harus menerapkan Dharma dalam kehidupan kita? A. Agar ketika kita berdoa, doa kita dapat terkabulkan. B. Agar kita selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. C. Agar kita selalu terjaga kekayaannya. D. Agar kita dapat terus menjaga kekayaan kita untuk anak cucu kita. E. Agar noda batin kita terlenyapkan dan jiwa kebijaksanaan dapat berkembang. Nah, ini sudah jelas ya Suci. Ada di bait terakhir di ceramah master. Silakan jawab. Saya hitung mundur ya Suci. 3, 2, 1. Close.
Jawaban yang benar adalah E ya, agar noda batin kita terlenyapkan dan jiwa kebijaksanaan kita dapat berkembang. Itulah kenapa kita harus mendengar dan menyerap dharma yang sesungguhnya setiap hari. Nomor 2, host. Soal nomor 2, apa pelajaran yang didapat oleh anak pengemis itu setelah mendengar sang tetua yang sedang menasihati pemuda kaya itu? A. Di tengah penderitaan ada jalan keluar menuju kebahagiaan. B. Di luar sana masih banyak yang menderita. C. Di keluarganya ada harta warisan. D. Pemuda kaya harus bekerja keras. E. Di tengah tumpukan sampah ada emas. Silakan jawab sesuai. Saya hitung mundur ya, sesuai. 3, 2, 1. Close, host. Jawaban yang benar adalah E. Di tengah tumpukan sampah ada emas. Soal nomor 3, host. Bagaimana anak pengemis itu setelah mendengar nasihat dari sang tetua? A. Ia bersungguh hati dan bekerja keras dan kemudian menjadi berhasil di kehidupannya. B. Ia menjadi pemulung sampah. C. Ia mengumpulkan barang rongsokan. D. Ia mencari emas di dalam sampah. E. Tidak ada jawaban yang benar. Silakan jawab ya, sesuai. Saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Silakan close. Jawaban yang benar adalah A. Ia bersungguh hati dan bekerja keras dan kemudian menjadi berhasil di kehidupannya. Next, host. Ini adalah kuis simpasiang dengan judul yang kedua, pengemis menjadi permaisuri. Pertanyaan keempat adalah, menurut cerita di atas, hal apa yang paling berharga di dunia adalah A. Kekayaan, B. Kejayaan, C. Kemakmuran, D. Hati yang murni, E. Tidak ada jawaban yang benar. Silakan jawab ya, sesuai C. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah D ya. Hati yang murni, sesuai C. Nomor 5. Apa yang membuat sesepuh menerima persembahan dari gadis pengemis? A. Karena sang gadis memberikan 2 keping emas. B. Karena sang gadis memohon kepada sesepuh untuk menerima langsung persembahannya. C. Karena gadis itu terlihat kasihan. D. Karena gadis itu memberikan persembahan dengan sepenuh hati. E. Tidak ada jawaban yang benar. Tadi Sece Puspa ada sekali lewat menjelaskan ya, sesuai Sece. Baiklah, kita close jawabannya. 3, 2, 1 ya. Karena gadis itu memberikan persembahan dengan sepenuh hati. Nomor 6, pertanyaan yang terakhir. Apa yang pesan dapat kita pelajari dari kisah di atas? A. Jangan kehilangan kejayaan. B. Jangan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. C. Jangan menjadi pemalas. D. Jangan mengharapkan imbalan atas kebaikan. E. Jangan kehilangan keyakinan agar dapat melakukan hal yang besar. Ini kalimat terakhir kayaknya tadi. Silakan jawab sesuai. Kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah E ya, jangan kehilangan keyakinan agar dapat melakukan hal yang besar. Kalau sampai hilang keyakinan, habis kita tidak dapat melakukan kebajikan. Kangen Sesyung Sece yang sudah mengikuti kuis hari ini. Bagaimana Sesyung Sece sambil menunggu pemenang kuis, apakah Sesyung Sece mau sharing tentang apa yang sudah Sesyung Sece dapatkan selama di Seci? Sharing dari Sesyung Sece itu merupakan dharma untuk kita semua yang mendengar.
Silakan Sesyung Sece. Silakan Sesyong Sece, ada lagi? Mungkin tadi Puspa ada bilang mengenai Kali Angke ya. Mungkin kita cerita sedikit Kali Angke. Mungkin dari Sesyong Seciman juga banyak ya seperti Happy Sece ya. Kita sama-sama ada melihat cerita dari Kali Angke ini ya. Sebenarnya sekarang kondisi kita punya rusun itu memang semuanya dari Kali Angke ya, punya warga ya. Tapi sekarang mereka semuanya anak-anak kan banyak yang sudah sekolah dan juga kondisinya berbeda ya, karena mereka juga bukan hanya pelestarian lingkungan, juga pelestarian batin mereka. Jadi mereka juga anak-anak udah disekolahin, mereka juga banyak sekali yang udah jadi staf kita ya. Ada yang staf di RSCK, ada juga yang di DAI, ada yang di yayasan, dan juga ada yang di TCH. Jadi inilah kita dapat lihat bagaimana perkembangan semuanya ya Sesyong Seciman ya. Kita sebenarnya sangat suka cita. Apalagi Sesyong Seciman yang dari luar kota kan biasanya sering nih kita punyakan info yang perlu nih berobat ke Ceci ya. Yang di Jakarta ya, biasanya mereka tinggal di rumah singgah kita yang ada di rusun. Itu juga ada satu ibu-ibu yang pepan mereka juga ya, Seci Indah. Jadi disinilah kita merasa sangat bahagia ya, karena mereka semuanya juga pepan dengan sangat baik ya. Mereka juga membuat semua kan info yang tiba di sini juga merasa ada ketenangan, mendapatkan kasih, perhatian, semuanya ya. Juga merasakan sangat bahagia. Jadi kalau ada kebahagiaan itu, makanya kita lihatkan Enhu semuanya bisa lebih semangat untuk berobat ya. Jadi mungkin dari Sesyong Seciman, kalau yang memang ada kunjung ke Jakarta, mau lihat kunjungan, mau kunjung kepada Kan Enhu, boleh singgah ke rumah singgah kita yang ada di Rusun Cinta Kasih 1 ya. Oke, Kan Enhu Sesyong Seciman, silakan si Happy untuk pemenang. Kanan Sece Puspa. Nah, berarti sudah tahu ya sedikit penjelasan dari Sece Puspa tentang Kali Angke. Baiklah, Sesyong Sece, pemenang kuis Senin 25 November 2024, Master Cengin bercerita dengan judul Anak Pengemis Menjadi Kaya, episode 85, selamat kepada Shani Wijaya Sece dari Makassar, 2 Leo Rianto Sesyong dari Medan, 3 Miling Sece Tebing Tinggi. Sedangkan pemenang kuis dari judul Pengemis Menjadi Pemaisuri episode 121, selamat kepada Aini Lijaya Sece dari Medan, Michael Wijaya Sesyong Barat 2, Laili Sece dari Medan. Apakah Sesyong Sece pemenang kuis hari ini mau membagikan dharmanya melalui sharing? Silakan Sesyong Sece. Kita tidak menyuruh membacakan atau meminta, tetapi Sesyong Sece sendirilah yang langsung aja membuka mic-nya untuk berbagi sharing pada pagi hari ini. Silakan Sesyong Seciman. Semuanya ini dari mungkin kita dari Sani Sece, bisa Sani Wijaya dari Makassar bisa? Ya, Makassar. Ya, tidak sharing Sece. Oke, Kan En. Dengan Leo Rianto Sesyong Medan. Sesyongnya juga izin tidak sharing Sece. Oke, dengan Meling Sece Tebing Tinggi. Ini Lijaya juga tidak sharing Sece. Meling Sece Tebing Tinggi, oke nggak? Kita sama-sama belajar nih. Maaf Sece. Oke. Michael Wijaya Sesyong. Oke, kita sekarang ada satu ya Sece. Linda dulu. Linda. Mungkin yang Laili Sece Medan ada nggak? Michael sama si Laili Sece. Kayaknya tadi chat nggak sharing ya Sece. Oh enggak ya, oke kita lanjut dengan Linda Sece dulu. Kan En Sesyong Seceman semuanya pemenang ya Kan En Yuniman. Silakan Linda Sece, mic-nya belum dibuka. Mungkin host ya, atau ke ini, ke blog. Bagaimana dengan Linda Sece? Masih unmute kayaknya. Iya, saya rasa ke unmute atau belum dari host belum buka juga Ya, bisa. belum kebuka. Mungkin dari Sesyong Seciman yang lain? Sece Linda. Yang host bagaimana?
Pagi Sejak Linda silakan Kan En. pagi Puspa Sejak. Nah,早上好，感恩。早上好。pagi Happy Sejak. Kesan dan syukur ya. Pagi semua sejam Sejak. Masalah ini ya, soal laptop saya ini ada masalah ya. Jadi susah mau ambil. Jadi susah untuk mau genggam waktu ya untuk ambil. Jadi nggak bisa. Ya, jadi oke. Jadi saya pakai HP aja ya. Jadi hari ini ya tentang anak pengemis menjadi kaya. Yang kedua adalah pengemis menjadi permasyuri. Jadi yang saya dapat ya kesan batin pada hari ini adalah kita belajar Dharma ya, menyerap Dharma dalam batin bukan hanya kita mendengar Dharma dan menyerap batin ke dalam Dharma ke dalam batin, tapi kita betul-betul mempelajari Dharma dan kita harus mempraktekkan Dharma ya. Dan tentu saja kita harus memiliki tekad ya, tekad untuk penghormatan pada tiga permata ya. Jadi karena berapa hari ini saya nggak bisa ikut sharing gara masalah laptop saya ya. Jadi saya lebih senang ya untuk mendengar session sejeman yang sehari. Jadi kita memang tidak mudah kita mendengarkan Dharma. Kita mendengarkan Dharma butuh sangat banyak pemahamannya. Ya, tentu tidak gampang juga kita mempraktikkan Dharma. Tapi tidak gampang kita mempraktikkan Dharma, yang kita juga mempraktikkan Dharma ya dengan tiga aspek ya, pikiran baik, ucapan baik, dan perbuatan baik. Jadi gimana cara kita ya? Tentu saja kita waktu melihat dari kondisi luar ya, kadang kita orang yang tidak yang tidak senang, kita bisa juga tidak mendengar nasihat dari dia. Tentu saja ya, orang yang gimana yang kita senang ya, tentu kita bisa mendengarkan nasihat dia. Jadi itu semuanya sangat membutuhkan ya, itu namanya jalinan jodoh. Belum tentu kita berbuat baik sama dia bisa menerima nasihat dari dia. Tentu saja ya, orang lain juga bisa ya, tentu saja mungkin dia ada jalinan jodoh yang baik ya, orang lain juga bisa memberi nasihat pada dia, dan juga Kang Enhu ini juga bisa mendengar nasihat dia. Jadi saya merasa ini semuanya adalah sangat membutuhkan dengan jalinan jodoh yang baik ya. Jadi memang kita masuk ke kerumunan orang banyak, sangat membutuhkan jalinan jodoh yang dimana kita untuk mempersiapkan dirinya ya, gimana untuk mempersiapkan diri kita ini lebih sesuai dengan Dharma apa yang kita dengar ya, dan juga kita melihat dari respon-respon dari mereka. Jadi semua ini adalah perpanjangan yang PR dari saya ya. Jadi bukan hanya kita mendengar terus kita bisa mempraktikkan. Tentu saja kita harus melalui banyak praktik-praktik ya, tapi kita suatu saat juga ya percayalah, karena kita ada penghormatan pada tiga permata ya, semoga suatu saat kita bisa ya mempraktikkan Dharma ini dengan baik dan mencari jodoh yang baik. Ini semua susun saja. Suara hilang ya, Sejak Happy, betul? Benar-benar suaranya hilang. Kak En semua session Sejak. Itu aja ya Kak En. Oh, Kan En, Sejak Linda. Mungkin dari Siang Sejemen yang lain bagaimana? Ya, benar ya kata Sejak Linda ya, Sejak Puspa, mempelajari Dharma harus juga mempraktekkan Dharma dengan tekad yang kuat. Kalau sudah belajar Dharma tapi tekadnya masih goyang, agak sulit ya Sejak Puspa. Iya. Nah, saya setuju dengan Sejak Linda. Kan En ya, Sejak Linda sharingnya
Tambah Iya, kan satu lagi. Cicilinde. Makanya yang paling ditakutin waktu mau naik gunung hanya sampai pertengahan turun lagi. Itu mau naik lagi udah merasa Iya. kecapean ya biasanya ya. Jadi di sinilah Sesong Sejemen selalu diingatkan kita harus dengan keyakin, tekad dan kuat ya, yang kuat ya, sehingga kita kalau ada ketemu apapun kita tetap dalam kondisi yang semangat ya. Mungkin dari Sesong Sejemen yang lain silakan. Kan Cicilinde. Yang lain ada lagi Sesong Sejemen? Kita bawa sesien ya. Mungkin dari Sesong Sejemen lihat dari dua cerita tadi dan kita punya Sesong Sejemen semuanya yang tadi sudah sharing ya. Yang didapat apa gitu? Ada Sesong Sejemen? Kalau Puspa merasakan sangat kangen ya, happy saja ya, kita sama-sama ya. Kita bisa memahami bahwa memang semuanya ya kita harus genggam kesempatan yang ada. Jangan biarkan waktu selalu berlalu ya. Kalau waktu berlalu dengan kekosongan sebenarnya kita tidak mendapatkan pelajaran apa-apa. Tidak mengubah kita apa-apa juga. Jadi disinilah kenapa Master selalu mengingatkan kita. Genggamlah setiap kesempatan yang ada. Jangan biarkan berlalu dengan kekosongan. Tapi kita bisa lakukan banyak hal ya. Kebajikan-kebajikan yang kecil dapat kita lakukan itu juga adalah satu berkah untuk kita semuanya ya. Dalam kondisi tubuh yang sehat dapat kita lakukan. Kadang-kadang kita jangan sampai tubuh kita sudah kondisinya tidak sehat baru kita kepikir, aduh kalau tahu sayang sekali ya. Jadi inilah kalau memang kita sudah dalam kondisi tubuh yang sehat dapat kita lakukan tidak ada penyesalan. Seperti di sini kan ketidakkekekalan seperti yang tadi Mudiono Sesong bilang ya. Puspawati. Ya, dengan siapa ini? Sesong Oh, Cendana. Iya, iya. Silakan Silakan, Sesong, Rio. Kan nih. Kanan saja. Ya, jadi berdasarkan cerita yang kedua tadi, yang saya tangkap bahwa ketika kita ini lengah ya, menjadi sombong atas harta kekayaan, maka kita menjadi lupa diri ya, Sesong saja. Jadi seperti yang saya ingat dari kata Master, jika kita ingin kehidupan kita menjadi lebih lancar, lebih baik, ya kita harus menjalin jodoh karma yang baik. Bagaimana itu bisa terjadi ya, menjalin jodoh karma yang baik? Berarti sebenarnya bukan kemampuan ya yang menjadi hal yang utama ya, tetapi menata dulu ya sifat kita, watak kita. Ya, jadi supaya watak kita itu kita harus belajar ya serendah hati mungkin. Ketemu orang selalu menghormati orang ya. Bukan kemampuan dulu. Jadi kalau pada dasarnya umat awam itu selalu berpikir bagaimana meningkatkan kemampuan diri dulu ya. Ya, namun Master ini mengajarkan kita selalu ya melihat ke dalam diri dulu. Diri kita apakah sudah rendah hati, sudah siap untuk menghormati orang, menyerap ya pengalaman, ya melihat dari segala sisi baik orang itu. Jika kita bisa melihat sisi baik orang itu, kita tidak melihat keburukannya, maka kita bisa belajar ya. Apa yang menjadi keburukan kita, kita berusaha untuk mengurangi. Apa yang menjadi kelebihan kita, kita berusaha tingkatkan. Ini sangat luar biasa ya. Jadi dengan demikian, maka kita baru bisa ya menjalin jodoh karma baik dengan orang lain. Kemudian ketika kita mengalami kesulitan, orang lain tanpa segan juga akan membantu kita. Sebaliknya ya, jika kita angkuh, sombong, ngomongnya juga tinggi hati, orang lain tidak akan senang mendengarkan perkataan kita dan ya kemungkinan besar tertutup pintu rezeki. Jadi pintu rezeki itu terbuka atau tertutup dari kesabaran kita ya, watak kita. Ya saya juga pernah ya baca di koran. Ini kisah nyata. Jadi ada seorang artis, dia mengunjungi ke Thailand ya. Ya, jadi di Thailand ada seorang guru besar ya. Dia tidak tanya yang lain ke artis itu, tapi dia tanya, bagaimana watak kamu, emosi kamu. Nah kemudian si artis itu balik lagi, dia merenungkan, oh iya ya, selama ini saya emosi, sering marah-marah. Itu yang membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis. Ya, jadi penting sekali untuk menata kembali ya
emosi kita, kerendahan hati kita ya. Kangen ya Sisyong Sejie. Kangen ya Sisyong Cendana. Kalau Sisyong Cendana ini ceritanya benar-benar kita bilang kisah nyata ya. Memang kita kalau kondisinya penuh berkah kita harus kangen cuncong ai kepada setiap orang karena kita tahu kalau kita terlalu arogan, kita selalu merasa bahwa kita sekarang adalah penuh berkah dan suka-suka kita. Akhirnya ada yang kisah nyata terjadi ya Sisyong Sejemen ya. Jadi itu akan membuat terkondisi menjadi karma buruk muncul sehingga kalau karma buruk sudah muncul, Sisyong Sejemen tahu aja ya, apapun bisa terjadi. Yang awalnya kaya bisa menjadi miskin. Itu dalam sekejap aja karena dari arogan kita. Mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, mengeluarkan perbuatan yang tidak baik, sesuka-suka kita. Mungkin Sisyong Sejemen sudah ada dengar kisah ini ya, dekat-dekat ini Puspa juga dengar kondisi yang di Surabaya ya. Jadi inilah kita adalah satu pelajaran untuk kita semua. Kenapa kita harus selalu kan encuncong ai seperti yang Cendana Sejong bilang. Dengan kita kan encuncong ai dengan semua orang, berkah itu akan terbuka lebih lebar lagi. Memang kita bilang hukum sebab akibat ini tidak bisa kita bilang bisa berubah bagaimana ya untuk yang lain ya. Enggak ya, ini memang dari kita sendiri ya. Makanya Puspa merasakan apa yang kita buat, kita harus benar-benar menyadari apakah kita menyakiti orang lain. Kalau tidak menyakiti orang lain, hal yang baik untuk orang lain bisa membuat orang lain bahagia, kita lakukan. Itulah pintu ya, pintu berkah itu akan terbuka. Tapi kalau kita melakukan hal ini bisa menyakiti orang lain dan juga bisa membuat semuanya risau dan tidak bahagia, hal itu jangan dilakukan. Pasti akan terkondisi karma buruk yang tidak baik muncul. Jadi inilah memang kadang-kadang kita bilang belajar Dharma ini sesuatu yang sangat menakjubkan ya. Kadang-kadang yang kita tidak pahami, kadang-kadang kita bilang, kenapa bisa terkondisi begini ya? Kenapa bisa terkondisi begitu ya? Ternyata ini semuanya ada hukum sebab akibatnya. Kita semuanya memiliki karma kita masing-masing ya. Karma baik, tidak baik itu semuanya ada, bukan tidak ada. Tapi kalau memang kondisi kita terlalu arogan, biasanya karma buruk kita akan meletup aja keluar. Itu sangat berbahaya sekali. Makanya di sini Master selalu mengingatkan kita bagaimana kita selalu berbuat kebajikan dan mengikis kita punya sifat-sifat yang tidak baik. Seperti Sesyong kita barusan bilang ya. Jadi sehingga kita akan benar-benar memiliki energi-energi positif di dalam diri kita. Kemanapun kita pergi selalu akan menjalin jodoh yang baik dengan semua makhluk. Kita di sini bilang semua makhluk ya, Sesyong Sejemen ya. Mungkin dari Sesyong Sejemen yang belum bervegetarian, berusahalah untuk bervegetarian karena ini benar-benar akan merasakan sekali dari kalian sendiri. Kenapa selalu diingatkan Master untuk menjalin jodoh baik dengan semua makhluk? Jangan kita saling menyakiti lagi karena semua makhluk juga ingin hidup seperti kita. Mereka tersakiti sedikit, kita punya tangan tergores sedikit aja sakit, apalagi mereka sampai dibunuh ya dalam kondisi ya benar-benar ya kita lihat mereka ketakutan, mereka sampai keluar air mata, mereka harus bagaimana, mereka sampai sudah kita lihat kondisinya benar-benar dengan lari dengan kekuatan masih dikejar lagi. Kita di sini melihat bagaimana penderitaan mereka sudah terlahir di alam yang rendah masih harus disakiti dengan cara begini. Mungkin awal kita tidak mendengarkan Dharma, kita tidak paham ya. Tapi setelah kita mendengarkan Dharma, semuanya kita harus mulai merenung, memahami, dan kita praktekkan di dalam diri kita. Jalinlah jodoh yang baik dengan semua makhluk, agar kita semuanya juga bisa terlepas dari kondisi-kondisi terlahir di alam yang rendah. Dan kita juga bisa benar-benar selalu di jalan bodhisattva ini. Inilah yang Puspa merasakan sangat kangen kepada guru kita selalu mengingatkan kita ya setiap hari ya Sisyong Sejemen ya. Benar nggak Happy Suci? Benar ya? Ya, benar banget. Benar Kita sekali. bisa merasakan ya Sisyong Sejemen. Ya mungkin dari Sisyong Sejemen ada lagi, kalau nggak ada kita akan tutup nih udah jam 9. Ya Suci Happy ya. Ya. Jadi mungkin yang mau sharing lagi besok boleh sharing kembali ya. Mungkin kita tutup aja Sisyong Suci Happy. Kangen Sisyong Sejemen semuanya Amitofo. Silakan Suci Happy. Kangen ya Sisyong Sejie. Kangen juga kepada semua Sisyong Sejie yang hadir di Simpasi yang pagi ini, kangen kepada host dan semua Sisyong Sejie, kangen juga kepada Sejie Puspa. Marilah Sisyong Sejie kita semua berdiri dengan tangan anjali. Marilah Sisyong Sejie kita memberikan 3 kali penghormatan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Penghormatan pertama. Penghormatan kedua. Penghormatan ketiga.
感恩师兄师姐，silakan duduk kembali. 阿弥陀佛，感恩师兄师姐们ya, 感恩 host semuanya juga ya, 感恩有你们这里，感恩师兄师姐 semuanya， 明还有天见。 sharing semuanya juga 感恩了师兄师姐们，感恩。谢谢。雨水飘落在河川，河水奔流向海洋，海水升华上云端，又化成雨水还给了土壤。欢愉如此的运转，生命不断的循环。你我从来不曾拥有，天地万物都应该分享。感谢你给我一片天空，给我温暖的笑，无私无求，陪我追逐一个梦，让我看见生命真心感动。我只能给你一生问候，给你一个笑容，因为付出让我体会真实的富有，我愿奉献渺小的自己给你。雨水飘落在河川，河水奔流向海洋，海水升华上云端，又化成雨水还给了土壤。欢愉如此的运转，生命不断的循环。